Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN Daljab tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Dimas Hairul Umam, guru di SMK Negeri 10 Bandung. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan mempraktikkan video pembelajaran UKIN di kelas 11 PSPT dengan materi teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai belajar, pimpin dulu sama KM. Yuk. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kelas 11 PSPT untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Nadi sama Ceksansu. Nadi kenapa? Nadi sakit, terus Hafiz nggak ada keterangan, Ceksansu izin. Oke, 3 orang ya, 11 PSPT yang tidak hadir. Oke anak-anak, sekarang di depan materi baru yang akan kita pelajari hari ini. Apa materinya? Nah, teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu tentang struktur dan ciri kebahasaan. Nah, tapi sebelum ke materi baru, Bapak mau nanya, pelajaran sebelumnya tuh kita belajar tentang apa? Siapa? Oke. Siapa? Untuk pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang informasi fakta yang terdapat pada teks eksplanasi dan urutan kejadiannya, Pak. Oh iya, yang kita pelajari selain urutan kejadian dan faktanya itu yang lain apa? Ada yang mau menambahkan? Tidak, Pak. Oke. Ada proses terjadinya fenomena, Pak. Nah, kemarin juga kita ngebahas fenomena wayang yang sebelumnya menjadi media syiar agama, sekarang menjadi tonton hiburan sekaligus tuntunan. Oke. Jadi pelajaran atau materi sebelumnya yang telah kalian pelajari, kalian masih ingat ya? Tadi 1 tentang fakta yang ada di teks eksplanasi, 2 tentang wayang yang tidak hanya tuntunan tapi selain tontonan jadi tuntunan. Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Ada yang bisa bantu bacakan? Oke, siapa nih? Mulyasa. Oke, Mulyasa, suaranya kencang Mulyasa. Ya. Dari 3.4.1. Oh, dari itu. 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Terus 3.4.1 menganalisis struktur teks eksplanasi lisan dan tulis. Dan 3.4.2 menelaah unsur kebahasaan teks eksplanasi lisan dan tulis. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Siapa yang mau bantu Bapak untuk menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini? Yuk. Hafiz, Dio. Untuk tujuannya, setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu menganalisis struktur teks eksplanasi, lisan dan tulis. Dan setelah mengikuti pembelajaran model problem based learning, peserta didik mampu menguasai kebahasaan teks eksplanasi, lisan dan tulis. Jadi tujuan pembelajaran hari ini
kita akan belajar menganalisis struktur teks dan menganalisis kebahasaannya. Oke? Kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi, ada video tentang motivasi supaya pembelajaran hari ini kalian lebih semangat. Oke? Oke, anak-anak, kita simak dulu. Oke, demikian video singkat, tapi menurut Bapak video tersebut tuh syarat akan makna. Kira-kira apa yang ada di tayangan video tadi? Siapa yang mau misal punya pendapat tentang tayangan video tadi? Oke, siapa? Oke, sebutkan namanya dulu ya. Nama aku Agung Muhammad Maswanda dari kelas 11 PSPT. Kira-kira video tadi itu tentang apa? Atau yang ditangkap itu apa? Kalau pekerjaan dilakukan setiap hari, seringkali membuat kita menjadi ahli gitu, Pak. Jadi menurut Agung bahwa pekerjaan yang dilakukan tiap hari konsisten, nanti kalian akan jadi ahli. Ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak mau nanya nih, ada satu cerita. Seorang guru memberikan tugas kepada 2 kelompok besar. Nah, tugasnya cuma satu, sama tugas yang diberikan oleh guru tersebut kepada 2 kelompok besar. Tugasnya satu, yaitu buat foto yang sebagus mungkin. Oke? Bapak ulangi lagi, buat foto sebagus mungkin. Jadi buatlah satu foto, 2 kelompok ini sebagus mungkin. Yang kelompok pertama itu punya metode nunggu momen. Saya bikin foto yang bagus karena nunggu momennya dulu. Yang kelompok 2 itu nggak nunggu momen. Dia tiap hari foto terus sampai dapat foto yang bagus. Kalau yang kelompok pertama itu nunggu momen supaya dapat foto bagus. Kalau yang kedua mah nggak nunggu momen, foto sebanyak mungkin. Ternyata setelah 1 minggu tugas itu dikasih oleh guru, hasil yang bagusnya itu kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2. Kenapa kelompok 2? Karena kelompok 1 nunggu momen, tidak ada latihannya. Tidak ada fotonya tuh, momennya mana, hilang, tidak ada latihan, tidak ada pengulangan. Tapi kelompok 2 tidak nunggu momen, dipoto terus. Ya, dipoto terus dan hasilnya ada satu foto yang menarik. Jadi ya, anak-anakku sekalian, kalian jangan nunggu momen, tapi harus tetap diulang. Oke, terima kasih Hafiz sudah menambahkan ya. Jadilah pribadi yang terus mengulang, konsisten supaya jadi ahli. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi sebagai seorang yang mau jadi ahli harus ada konsisten. Oke, kita lanjut ke materi pelajaran hari ini. Sebelum kita diskusikan struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi, Bapak punya satu video tentang fenomena.
Fenomena apa itu? Kita simak. Oke, itu tadi video tentang fenomena banjir. Nah, Bapak mau supaya kalian ada yang berpendapat kenapa sih banjir terjadi, tapi supaya nggak kamu-kamu lagi gitu ya, Bapak akan pilih menggunakan aplikasi Pickerwell. Siapakah yang akan berpendapat ya? Kita coba, kita spin ya. Nah, yang dapat giliran pertama Haifan. Oke, Haifan. Oke, setelah Berdiri, Pak. Judul fenomena banjir. Untuk pernyataan umum, tsunami adalah rangkaian gelombang sangat panjang yang disebabkan pergerakan laut yang besar dan tiba-tiba akibat gempa bumi di bawah atau dekat dasar laut. Urutan kejadian, tsunami juga bisa disebabkan longsor, aktivitas gunung api, serta asteroid dan komet yang menabrak atau meledak di atas laut. Interpretasi, saat gelombang tsunami terbangun, kecepatannya berbeda-beda sesuai kedalaman laut. Di laut dalam, sebuah gelombang tsunami bisa bergerak secepat pesawat jet. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk. Oke, ada barangkali siapa yang mau menambahkan dari pendapat Haifan? Oke, Heisya. Bukan menambahkan sih Pak, tapi lebih ke setuju dengan pendapat Haifan dari mulai pernyataan umum, terus urutan kejadian dan interpretasinya. Hisa setuju dengan pendapat Haifan. Itu Pak.
Ya, oke. Bapak lihat dari hasil simakan kalian tentang video fenomena banjir itu betul ya, apa yang diungkapkan oleh teman kalian. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kalian kelompok. Nah, setelah dibagi kelompok, kalian akan Bapak kasih LKPD, lembar kerja siswa ya. Nanti lembar kerjanya dikerjakan per kelompok. Bapak nanti keliling untuk mengecek pekerjaan kalian. Oke? Untuk pembagian kelompok, Bapak juga dibantu oleh Pickerwell atau Well of Names ya, untuk membagi secara acak kelompoknya. Oke. Kita spin kelompoknya. Oke, kelompoknya Haifan Hesya Sahida Agnia. Lanjut Sarah Putra Mulyasa Agung Nanda. Lanjut Dio Nanda Agung. Boleh duduk di tiap kelompoknya masing-masing. Hitungan 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke. Setiap kelompok atau setiap siswa sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah menunjuk ketuanya masing-masing? Oke. Tapi tetap ya, yang mengerjakan tuh bukan hanya ketua, tapi anggota kelompoknya pun harus mengerjakan ya. Nah, Bapak akan bagikan lembar kerja siswa. Kalian isi ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Nama bocor. Ya. Lembar LKPD-nya sudah ada di masing-masing kelompok ya. Nah, kalian baca teks yang ada di LKPD tersebut, terus diskusikan jawaban dari pertanyaan yang sudah disediakan. Oke? Bapak beri waktu dari sekarang. Yuk mulai kerjakan. Oke, Bapak sudah berkeliling ke tiap masing-masing kelompok ya, ke masing-masing kelompok. Bapak lihat pekerjaannya sudah hampir selesai ya. Oke, karena Bapak yakin pekerjaan kalian sudah hampir selesai semua. Nah, Bapak akan meminta kalian untuk menyampaikan hasil pekerjaan dari masing-masing kelompok. Nah, Bapak bantu lagi dengan penunjukan pakai Pickerwell ya. Kelompok siapa yang dapat undian pertama untuk tampil? Oke, kelompok 1 ternyata kelompok Dio. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Dio. Maju. Oke, pertama
perkenalkan siapa-siapanya ya. Terus hasil diskusi dari kelompok kalian. Perkenalkan, nama saya Haifanul Hadi dan di sini saya sebagai kelompok 1. Perkenalkan, saya Nagia, di sini saya sebagai kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dio, saya bagian dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Iksan dari kelompok 1. Jadi di sini saya bakal bacain hasil kerja kelompok kami. Untuk judul fenomena banjir. Untuk pernyataan umum, banjir adalah jenis bencana alam terjadi ketika luapan air menggenangi tanah yang biasanya kering. Urutan kejadian, sekitar 80-90% bencana alam yang terdokumentasi selama 10 tahun terakhir diakibatkan oleh banjir, kekeringan, siklon tropis, gelombang panas, dan badai hebat. Interpretasi, orang-orang yang paling rentan bencana banjir yaitu penduduk di dataran rawan banjir, pemukim kawasan yang tidak tahan banjir, dan warga di wilayah yang tidak punya sistem peringatan banjir, dan kesadaran akan bahaya banjir. Sekian untuk hasil kerja kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Nanti untuk penguatan kita sampaikan bareng-bareng ya. Kelompok selanjutnya. Oke, duduk kelompok 1. Oke, kesempatan kelompok selanjutnya itu kelompok Hana. Oke, kelompok Hana maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelumnya perkenalin dulu, aku Hana. Aku Nevi. Aku Najmi. Aku Agnia. Oke, jadi di sini kita bakal bacain diskusi kita tentang fenomena gempa. Pernyataan umum, gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Guncangan tersebut berasal dari dasar bumi. Yang ketiga ada urutan kejadian, pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan Gunung Merapi yang sangat kuat merupakan penyebab mengapa gempa bumi terjadi. 4. Interpretasi. Bencana alam gempa bumi tidak mengenal musim. Bisa terjadi kapan saja. Walau demikian, bisanya gempa hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu saja. Oke, sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 bisa duduk di tempat duduknya lagi. Oke, kelompok selanjutnya.
Oke, tiap kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya masing-masing. Ya, setiap kelompok sudah bisa menyimpulkan apa itu pernyataan umum, apa itu urutan kejadian, apa itu interpretasi dari hasil bacaan kalian tentang teks eksplanasi. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kebahasaan yang ada di teks eksplanasi ya. Oke? Oke. Untuk itu LKPD yang sudah Bapak bagikan sekarang dikumpulkan lagi. Oke. Oke ya, kita ulangi lagi untuk pertemuan hari ini. Kita sudah belajar tentang struktur yang ada di teks eksplanasi. Boleh kita ulangi teks struktur eksplanasi itu apa saja? Satu, pernyataan umum, interpretasi. Boleh diulangi lagi oleh Rio. Jadi pernyataan umum, urutan kejadian, interpretasi. Tepuk tangan untuk Rio. Oke ya, kita sudah belajar tentang struktur teks eksplanasi yang tadi disebutkan oleh Rio. Mudah-mudahan teman-teman atau teman-teman Rio sekalian ingat terus tentang teks atau struktur teks eksplanasi. Oke, karena waktunya kita sudah selesai, Bapak selesaikan pertemuan hari ini cuma sekian, tapi nanti kita ketemu lagi untuk belajar ciri kebahasaannya. Oke, sebelum ditutup, Bapak minta KM berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimana? Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.